kita lihat apakah Barcelona musim ini mampu kembali mendongkrak performa. Berat. Messi yang menjadi pusatnya kembali gitu ya, ujung-ujungnya Messi. Kalau di Serie A, kalau di La Liga ujung-ujungnya Messi, kalau di Barcelona ujung-ujungnya Messi, kalau di Serie A ujung-ujungnya Juventus nih. Tadi malam ya sebenarnya ini semua udah prediksi hal yang sama gitu ya, walaupun ya Milan hebat lah perjuangannya kemarin bisa memberikan perlawanan dulu, baru di babak kedua ya akhirnya ketar-ketir juga gitu kan. Kalau ngomongin fans Milan, gue sebenarnya yakin mereka nggak ada yang kecewa sebesar itu lah karena kalahnya sama Juventus. Lu kenapa ketawa? Kenapa kalahnya? Emang kualitasnya Milan emang jauh kan sebenarnya di bawah Juventus secara pemainnya gitu kan. Menurut lo gimana? Ya kan gue bilang kalau secara kualitas pemain Milan ini kan belum ada di level untuk bisa bersaing dengan Juventus. Cuman mereka bermain sebagai sebuah tim gitu kan. Itu yang membuat mereka ada di posisi saat ini. Itu harus dikasih kredit Ji, gitu. Harus dikasih kredit. Cuman kalau kita lihat gue mau jawab dulu statementnya. Sebelum siaran di sini kan waktu itu gue sempat sama Koci, gitu kan. Justin bilang, ini Federico Chiesa itu cuman dribble nggak jelas. Dia jago loh. Nah, gue tahu nih dia tuh cuma nonton Chiesa itu pas Nations League doang sekali, pas lawan Belanda. Gue tahu banget dia nggak pernah nonton Chiesa di Fiorentina sepanjang musim dan dia nggak pernah nonton Chiesa ketika Juventus. Pas lawan Dinamo bapaknya gue rasa dia main. Pas lawan Dinamo Kiev itu bagus banget main Chiesa. Dan tadi malam itu dibuktikan nggak hanya karena skills individu dan visi Chiesa yang baik, tapi juga karena dia punya visi? Punya buat gua. Oke. Dan ini penempatan. Berarti dia nggak cuma God skill no vision ya? Bukan buat gua. Kecuali nggak tahu ya kalau Justin beda. Setuju, karena gue suka ngeliat Federico Chiesa. Iya, gue suka bang. Nah, ini yang menurut gue yang penting juga adalah penempatan dari Pirlo. Sebenarnya kan posisi idealnya biasanya kalau squad starting line-up-nya Pirlo, Chiesa tuh main di kiri. Nah, ini sengaja ditaruh di kanan. Kemarin dibalik. Untuk naro Theo Fernandes nggak bisa terlalu naik gitu. Kalau lu lihat sepanjang pertandingan dibully nih barang gitu. Nah, jadi ini akhirnya berhasil skemanya. Tapi emang back heel-nya mau Dybala tuh cantik banget. Ini yang gue pengen ngebahas justru Dybala ini perannya udah kayak mulai akhirnya Pirlo bisa menempatkan posisi yang terbaik untuk Dybala nih karena belum lah, ini baru berapa pertandingan ya, baru 2 kan. Dia bisa mulai lebih terlibat dan pengaruhnya mulai lebih besar di tim. Artinya ini waktunya dia menunjukkan dia bisa bermain konsisten nggak sih Dybala ini di saat Morata juga lagi absen, di saat juga Pirlo lagi transformasi timnya seperti ini. Ya harusnya Dybala ngambil kesempatan ini karena setelah hasil yang kurang memuaskan terutama ketika kalah di leg pertama pertemuan pertama melawan Barcelona di Liga Champions ketika maksain formasi 3-4-1-2 itu membuat wake up call buat Andrea Pirlo dan eventually dia mengganti ke 4-4-2. 4-4-2 tradisional dengan transisi ketika memegang bola. Nah, ketika 4-4-2 diturunkan Ji, harusnya Dybala bisa ambil kesempatan. Kenapa? Karena peran second striker adalah peran yang sempurna. Favorit banget sama dia itu. Betul. Secara karakteristik permainan itu sangat suitable untuk seorang sosok Dybala. Lu nggak bisa taruh dia di posisi trequartista, lu nggak bisa taruh dia main di kiri gitu. Nggak bisa. Lu lihat aja, gue semalam memang nontonnya nggak full Milan ya, karena kan jamnya bareng sama United. Jadi gue kayak Koci nih. Sama bang. Cuma kalau Koci kan 3, laptop dia kan banyak. Gue cukup 2 Iya kan? Nah, gue cuma bisa 2 gitu loh. Gue bang, gue sekarang bisa 3 kan? Gue cuma bisa handphone sama TV. Iya, gue bisa 3. Cuma gue pikir enggak lah, gue nggak kayak Koci lah, level gue masih jauh gitu ya. Iya. Jadi gue nonton United di handphone. Nah, Serie A gue nonton di TV karena gue langganan kan. Jadi dan United kan memang babak pertama tuh kan lambat 2-2 timnya gitu. Milan tuh gue liat pas gol di bawah tuh anjing, pas gue ngeliat tuh emang keren ini. Cepet banget loh Chiesa masuknya. Dan gol ketiga juga cakep loh. Iya, nah kalau ngomongin juga tapi nggak cuman. Tapi Milan main juga nggak jelek. Nah iya, sebenarnya Milan juga main nggak jelek. Ada gitu kan di babak maksud gua kalau lu lihat berapa musim terakhir betapa inferiornya mereka terhadap Juventus nih. Ya benar ya. Semalam itu mungkin gua rasa salah satu permainan terbaik Milan pada saat lawan Juve, walaupun terlepas dari hasil akhir ya. Gitu loh. Sedap banget tuh melihatnya semalam. Organisasi permainannya jalan gitu. Karena sebenarnya juga kualitasnya Juve mainnya sekarang udah jauh dibanding musim-musim sebelumnya. Iya, cuma maksud gua kan kualitas mainnya ya gua bilang. Masih enak tuh. Gua ngeliat Milan main tuh semalam enak. Walaupun ya gua nggak nonton full ya. 2-3 menit gua lihat pada saat mereka nguasain bola segala macam gitu loh. Oke lah menurut gua mereka mainnya. Sekalian mau ngejawab gitu kan kata Bang Binder. Bang Binder kalau lagi bikin YouTube nih mungkin nonton gitu kan. Katanya Weston McKennie kan nggak jelas gitu kan siapa gitu kan.
realita aja gue ngelihat pemain tuh gini bang, gue nggak cuma ngelihat di TV, gue udah biasa nonton Youth League gitu di Inggris, gue tahu siapa yang potensial. Jadi punten aja nih, udah ketahuan kan Weston McKennie itu bagus gitu. Dan minggu depan ya datangin ya, pokoknya ya, nah ini kan muncul poster lagi. menurut lu bang, underrated lah dia. Underrated lah Sebenarnya dia. gini loh. Si kiper muka kentang ini berarti akhirnya Jujur aja sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Iya. Cuma di hari terbaiknya Iya, dia bisa lebih jago dari Buffon menurut gua. Makanya dia juga. Lu ngerasa dia underrated nggak? Enggak, emang nggak bagus aja nih kiper Gua bilang sebenarnya. sih biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Cuma Ya Henderson di Sheffield juga lagi jadi kemarin jadi jago Sabar. banget. Dari pertama kali Szczęsny take over sebagai first goalkeeper, Iya naik dari deputinya jadi Iya. pemilihan apa Selama gue nonton Juventus nggak sekalipun Szczęsny pernah blunder, nggak sekalipun. Walaupun karena pertahanan Juve juga selalu bagus ya, Iya, gitu. Dan yang kelihatan itu adalah di musim terakhir bersama Maurizio Sarri kemarin. Kebobolan terbanyak sepanjang sejarah Juventus 10 musim terakhir. Dia bikin save banyak banget tuh, dan dia nggak pernah blunder. Jadi menurut gue ini underrated nih pemain. Buat gue ya. Ya gitu. kalau gue sih nggak underrated. Mungkin dia kiper bagus. Gua bilang sih kiper, Tapi bukan top. Iya, bukan top. bukan top. Gitu. Dia bukan kiper top kayak misalnya you name it lah, mungkin Courtois, Oblak segala macam gitu ya. Cuma kalau dia lagi di hari bagusnya, apa bedanya sama kayak siapa kiper Lukas Fabianski? Ya tim Howard aja bisa jadi bagus banget lah di Piala Dunia gitu. Iya, emang tapi emang semalam dia ya. di penempatan posisi sini kalau menurut gua nih. Bagus Penempatan gitu. posisinya semalam yang bikin dia banyak save. Ya. Gini, Juventus tuh sepanjang gua nonton generasinya kan jarang ganti-ganti kiper ya bang. Ya. Iya. Buffon, Panjang. Van der Sar, ya, Peruzzi. Nah buat gua, Szczęsny ada di levelnya Peruzzi. Szczęsny ada di levelnya Peruzzi. Enggak lah. Enggak memberikan rasa aman buat gua. Enggak gila. gua iya. Lu Peruzzi masuk, striker udah takut ngeliat Peruzzi. Bang, buat gua dia ada di level itu. Enggak lah. Udah bang. Peruzzi kan kiper top lah, kiper top. Lu dunia lihat zamannya dia. save-nya dia. Lu lihat gini, dia dinilai secara tidak adil karena masa lalunya di Arsenal. Dia gagal di Arsenal. Tapi kan dia dinilai karena sekarang mainnya sama tim-tim sama back-back Juve yang memang kuat gitu, ada Bonucci, Chiellini. Enggak juga, Ji. Lo coba di Roma dia nggak dibilang top kiper top kan ibaratnya. Kenapa Juve mau ngambil? Jadi cadangan. Kalau Buffon kalau Buffon nggak cabut dia nggak akan jadi itu. Iya. Agak, Loh, bos. dia sekarang pas Buffon masih belum cabut dari PSG, inti siapa? Tetap Buffon. Itu musim Iya. terakhirnya dia jadi inti, tapi ketika dia Buffon balik kan dia nggak bisa Ya, iya. Iya, karena usia Buffon udah Sekarang Buffon kejauhan. udah Cabutnya gitu. cuma semusim bang ke PSG. Iya, balik usia Buffon udah berapa Tapi di pada Buffon saat kan itu? PSG juga nggak main soalnya. Banyak main di Liga Champions. Iya, Liga Champions, iya, bukan nggak rutin, reguler. nggak Ya, week in, week secara usia out gitu loh. Jadi udah waktunya regenerasi gitu kan. saya sih sebenarnya. menurut Lu gua banyak nonton Juventus deh, kalau rasa kurang Gua loh. tuh sering nonton Juventus karena gua benci sama Juventus. Lu Inter doang lu nontonnya. Kagak, Pak. jadi Szczęsny itu kiper bagus, cuma Bukan Ya, top. bukan top. Nggak Ya, top. sekelas Son lah ibaratnya. Iya, Bagus, makanya gue tapi bilang kayak belum Lukas top lah. Fabianski. Fabianski kalau lagi bagus biasanya bagus Iya, banget nggak gila perlu loh. Fabianski sih, karena Fabianski belum teruji di level tertinggi Ya, ibaratnya kan. maksud gua kan lebih kurang gitu Wah lah. penghinaan si Szczęsny. Itu maksud gua gitu. Kalau Fabianski Gua sih nggak terima. Sama-sama yang dibuang Sama-sama sama Arsenal. Arsenal. Nah, ini kan my point kan. Bahkan gue bilang, gue masih merate si Keylor Navas ya lebih tinggi daripada Szczęsny Oh, iya? menurut gue ya. Karena Iya. ini benar-benar kiper yang menurut gue underrated si Keylor Navas. Keylor Navas itu. dia underrated. Keylor Navas yang bagus tuh distribusinya. Kalau save one on one situation, gue lebih pegang Szczęsny all day long. Iya. Enggak susah juga. Enggak, sih. lu harus Statistiknya belum. jangan bias dong Ji. Lu lihat jangkauan, Iya. lompatan, antisipasi one on one, composure Loh, gitu. iya lu bandingin sama Navas Oke, yang pas kapan semua lu? atribut itu ada di Szczęsny. Trofi berapa banyak dia dapat? Trofi banyak lah di Juve, Bang. Banyakan Champions? Banyakan Navas lah. Iya, selesai aja aja. champion belum. Iya, udah. Ya Fabianski juga kagak ada. Iya, Bukan juga nggak ada champion. Tapi disematkan kiper terbaik sepanjang masa. Sorry, lah. Buffon naik dari umur 17 tahun. Ya. Tinggal gua nonton tuh debutnya Ya. dia Ya. lawan Parma. Gua bilang John Wayne nggak bisa ngegolin nih anjir, gue SMP itu pak, gitu loh. Gua nonton itu, Bang. Iya, gue SMP tuh gue nonton nih kiper siapa, terus pakai tangan pendek gitu, Iya, baju Parma bagus gitu kan. Gondrong dia. Keren tuh. Buffon lu bilang kayak gitu, karirnya udah lebih panjang, pengakuan dunia sepak bola terhadap dia itu udah sangat. Tuh, Nis, makan tuh. Apa? Nafas semua yang ngomong, nafas bego. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Yang ngomong, Ya iyalah kalau yang nggak ngomong ngomong pemain Madrid itu pasti. Kalau bikin CSC sama nafas tuh menurut gue ya gue sih tetap rate nafas lebih tinggi. Nafas sih. underrated. Hah? Jago Nah, itu ini kiper pemain dari CS Piala itu. Dunia. Chesney Dia yang naik. underrated. Kagak pak, nafas tuh bener-bener oke lah. Karena kalau tadi misalnya Hanif bilang, ya Buffon juga nggak pernah champion, Buffon angkat Piala Dunia, Pak. itu Iya, kelas nggak maksud itu gue sih. gini bang, gue nggak mau mempertanyakan Kemampuan Buffon. benar-benar Kemampuan nggak trofi ya? Enggak. Oke, udah gue balik lagi. Enggak, buat gue ini pemain underrated aja gitu Iya, karena iya, masa iya. lalunya yang Gua setuju gagal sih, dia. karena- Masa lalunya kelamaan Kalau dia di dia- Arsenal iya, ya. karena Arsenal tuh emang kampret. Emang kardus itu. Enggak, soalnya memang di Arsenal dia sering jadi clown apa menjadi badut sih. Iya, terus beberapa apalagi kasus blunder. dia yang apa cerutu kan, ngerokok Sampai gitu. nyanyi itu pak. yang Iya, nyanyi orang-orang. iya. Yang lagunya siapa lah itu lah. Oke, tapi sekilas saya sebelum kita pindah ke Inggris, menurut kalian, ya bener lah sekarang Juventus sudah menang lawan Milan, ini menabiskan bahwa ya Juventus menjadi kandidat terkuat Serie A musim ini kan. Belum, lu juara. tenang aja, ada peluang kok. Gue Milan. lihat Inter tadi malam, kampret. Milan ada peluang, Ji. Gila, sama mantan dibantai kan, dibantai dikalahin sama mantan. Penalti nggak gol lagi. Iya, Sanchez Pak. Anjir. Itu main Arsenal juga dulu. Gak usah ngadi-ngadi lah Ji. Udah lah. Ini beda poinnya 7 poin. Iya, Juve iya. punya 1 tabungan. Kalau misalnya di menang lawan Napoli jadi 4 gitu kan. Ya. Nah, dan Juventus itu secara tradisi udah pernah ketinggalan 8 poin di 8 di Christmas. Napoli itu ya? Ya, di akhir tahun sama Napolinya Iya. Maurizio Sarri Iya. yang bagus banget tuh. Iya, yang Bisa- ada Jorginho, Ya. Marek Hamsik segala Ya, macam. Di overturn gitu. Jadi Dan buat- itu cuma di sebulan terakhir kompetisi loh disalib. dan terjadi menjadi twistnya itu ketika di pertemuan head to head. Head to head mereka. Nah, menurut gue pertandingan ketemu lagi sama Milan nanti atau sama Inter jadi penentunya. Bu. Sebenarnya sih kalau gue melihat musim ini selain mentalitas pemain yang emang udah ada beberapa yang juara, dia punya faktor X ya di Ronaldo itu terutama karena di Inter nggak punya tuh main dengan faktor X kayak gitu. Ya, nggak punya Lukaku kartu joker levelnya lah. belum sampai ke Ya, situ lah. nggak punya kartu joker. Lautaro juga belum sampai ke situ. Jadi memang kalau gue ngomongin secara objektif ya, secara Juventus punya faktor X itu untuk bisa juara. Tapi ya, we'll see lah. Ada Gagliardini. Kalau gua Gue tuh habis tiap Inter main, ini si kampret ngapain sih main lo? Dia benci banget. marah-marah kalau Gagliardini dimain, ngetweetnya udah marah-marah aja. Gue bilang akhlak, Ji. Gue Ya gue bilang. bilang, ya gue gak pernah muji Conte sih sebagai pelatih yang benar-benar pelatih world class. Cuman ya dengan dia milih Gagliardini over si Eriksen, menurut gue nih ada pelatih yang ya biasa aja gitu, bukan pelatih yang jago lah. Oke, kita pindah Tapi lagi. nggak, Milan masih bisa juara feeling gua. Enggak, gue enggak setuju. Masih, Tapi gue lebih tetap pengen lihat ada juara baru sih dibanding Juventus lagi. Milan lah, supporternya Kenesa masa lu nggak mau belain? Please, Atlanta. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa itu Jangan. masuk 4 besar? Rela nggak kalau Milan yang menang? Hah? Rela nggak? Enggak lah. Kok gitu? Emang mau lihat aku sedih? Yeay. Bang Bot kan dulu fansnya AC Milan juga ya Bang Bot ya? Enggak, pastiin dulu. Kemarin tuh Binder ngomong Nes. ada istri di Nes, belakang. Iya. Nesa nanya kan, pastiin dulu orang rumah nonton nggak? Biar dia enak jawabnya nih. Lagi netain anak gue nggak apa-apa. Milan ada peluang, Nes. Tenang Ada. aja. Thank you, Ada. Bang. Lihat semalam main Bang, lawan Juve ya? menunya hari ini apa Bang? Jumat. Oh, iya. Seru aja. Siap. Gue udah kangen banget album Binder. Sebenarnya bukan kangen album Bindernya sih, kangen belanja bareng sama istrinya di bawah. Kemarin kan kita suka belanja bareng sama istri album Binder. Pantesan kemarin Binder ngomongnya itu ya datar aja pas ngomong we miss you apa ngomong Iya, kangen we ya. miss you, Dia dia. bilang, ya Thank we you. miss you. Bang, gue Habis juga itu bang, dia jujur gue kangen bang siaran sama lo bang Binder beneran deh bang. Marah-marahin gue juga, gue ikhlas bang. Lu kangen siarannya apa kangen dimarahinnya? Kangen dimarahin ya. Kasihan Hanif dari tadi diserang. Hanif nggak apa-apa kan? Enggak, gua suruh panci dia. Ya Allah, gue mau demo. Pokoknya gue tim Hanif. Kasihan lo Hanif. Tau nggak mereka kenapa begini jahat sama lo? Karena kita berdua itu nggak mau kasih tahu resep body lotion kita ke mereka. Hei, gak boleh main warna. Nesa, aku mentalnya tertekan nih. Kalau sini boleh di ini nggak? Iya. Kalau pegang situ mah pentil bukan mental. Panji Naskal. Oh.